Menikahi Majikan Ibu, karya Casanova, episode 100. Sindiran Kayla. Pram baru saja menyelesaikan permasalahan Kayla, meminta maaf kepada pasangan suami istri, sekaligus kuriti demi tercapainya jalan damai. Sedangkan Kayla masih saja tidak terima, berkali-kali menembus kesal, meskipun Pram sudah menyeretnya keluar dari ruangan. Sam, yang mengkor di belakang hanya bisa melakukan gerakan tutup mulut, daripada memperkeruh keadaan. Dia bukan Kayla yang selalu membuat Pram mengalah dan mengelus dada walaupun membuat kesalahan besar. Semenit lagi, dia yakin akan mendapatkan hukuman seperti biasanya. Entah apa bentuk hukumannya. Terlalu sering dia dihukum karena Kayla. Dia sudah kebal. "Sayang, kenapa minta maaf padanya?" omel Kayla. Sam merapatkan telunjuk di bibir, memberi kode pada majikannya supaya diam. "Akan ada hukuman untukmu, Sam. Jangan khawatir. Aku tidak bisa berteriak di sini," omel Pram. Menengok ke belakang sekilas, menatap tajam pada asisten Kayla. "Dan kamu, kalau aku tidak minta maaf, kamu mau diseret kantor polisi. Mungkin sekali-kali harus dikirim ke sana," gerutu Pram. "Aku tidak mau," rengek Kayla dengan manja, berbalik, merengkul dengan suaminya dengan mesra. "Maaf, aku hanya membela Bella. Wanita itu main serobot saja. Aku tidak suka dengan orang yang tidak sopan. Kalau dia sopan, aku juga sopan. Kalau dia cari masalah denganku, aku meladeni. Aku tidak bisa diinjak-injak," lanjut Kayla. "Aku tidak sebaik Bella yang mengalah. Sampai suaminya saja masih menah padanya," lanjut Kayla kesal. Semakin membahas Bella, semakin dia meradang. Selama ini Bella sering menceritakan tentang suaminya, berkeluh kesah setiap diabaikan marah. "Tidak perlu ku campur masalah rumah tangga orang lain," Pram berkata sekali melirik ke arah istrinya. Namun bukan Kayla kalau bisa diam dan menurut. Dia masih saja mengomel dan tidak berkesudahan. Apalagi mengingat tatapan tajam suami Bella yang tunjukkan untuknya. Ingin rasanya dia mencakar-cakar laki-laki tidak tahu diri itu. Kekesalan yang tadinya tertuju pada wanita lawan seluruhnya berganti menjadi kesalan pada Bara. "Tempo hari Bella cerita kalau suaminya jatuh di pohon mangga. Aku bahagia sekali mendengarnya. Sayang, harusnya sekalian patah kaki," lanjut Kayla menengus kesal. "Kai, sudah, tidak boleh begitu. Itu rumah tangga mereka, tidak boleh menghakimi orang lain yang kita sendiri tidak tahu cerita sebenarnya. Kalau suamiku seminggu menikah sudah aku tidaklah 3. Kalau masih tidak mau diam, aku akan menggigitmu di sini. Ingat hukumanmu, belum aku jelaskan. Tutup mulut dan diam, renungi kesalahanmu," omel Pram. Ketiganya sudah berada di basement, menuju ke arah mobil sesuai dengan informasi dari Bayu, tapi belum sampai ke tempat yang dimaksud. Mereka sudah disuguhkan pertunjukan Smackdown kelas di atas. Bar dengan setelan kerjanya yang rapi, sedang menghajar Rico yang terbaring tak berjaya tanpa perlawanan. "Bar, sudah!" teriak Pram berlari dan menarik paksa sahabatnya agar bangkit dari tubuh Rico. "Dia biasa mati!" teriak Pram menyadarkan Bara yang emosi dan penuh amarah. Meski sudah dicekal paksa, Bara masih tetap melawan. Belum puas menghajar Rico yang hampir hancur wajahnya. "Kai, tutup matamu!" teriak Pram sebelum menghajar rahang Bara supaya laki-laki itu kembali sadar dari kemarahannya. Kayla menurut. Segera berbalik badan. Dia masih bisa melihat jelas Bella yang menangis terseduh-seduh dekat mobil menyaksikan suaminya berkelahi. Suami macam apa itu? Berkelahi depan istrinya seperti anak kecil saja. Suamiku hanya mukul-nyamuk saja, dia tidak mau aku melihatnya, gerutu Kayla dalam hati. Sesekali terdengar suara Bella menyerukan nama suaminya seberhenti bertengkar. Mas, sudah, jangan bertengkar lagi." Bercuran air mata. Setelah berhasil ditendangkan, barulah Bar menemui istrinya, memeluk erat tubuh yang terguncang karena menangis. "Maafkan aku, Bella. Aku emosi. Bagaimana dia bisa berada di sini?" tanya Bara dengan polosnya, seolah lupa dengan status Rico yang sekarang menjadi asisten Kayla. Bahkan dia sendiri yang merekomendasikannya pada Pram. Cemburu yang tidak diakui membuatnya buta. Rico sudah babak belur. Diamankan Sam ke dalam mobil sesuai perintah Pram, membawa laki-laki itu pulang dan diobati. Wajahnya hancur tidak berbentuk. "Dia itu asistenku, Om, bukan selingkuhan istrimu," omel Kayla tiba-tiba. Sudah berdiri dekat pasangan yang sedang berpelukan. "Sudah, Kai, jangan ku campur," bisik Pram menarik lengan istrinya menjauh. Tidak mau istrinya mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas untuk didengar. "Tapi Om Bara ini kelewatan. Istrinya sedang hamil masih saja berpikiran buruk," dengus Kayla kesal. "Untung bukan suamiku. Kalau suamiku sudah aku titip ke pengadilan agama. Nanti begitu keluar putusannya baru aku mengirim koper dan perlengkapannya," gerutu Kayla, membuat Bara terbelalak. Gadis kecil nakal. Istri sahabatnya ini mulutnya benar-benar pedas dan bicaranya belak-belakan. Bara mau marah, tapi diurungkannya setelah melihat Kayla yang tingginya hanya sebatas bahunya itu bertolak pinggang, menatapnya penuh amarah. "Sudah, Kai, sudah," bujuk Pram menarik tangan istrinya.
Tidak bisa begitu sayang. Kamu tidak lihat asistenku hancur begitu. Kalau bukan aku yang bela bawahanku, siapa lagi? Memukul asistenku sama saya tidak menghargaiku. Ucap Kayla mengarahkan kepala tangannya ke arah Bara, menandakan kemarahannya sudah diubun-ubun. Tawa Bara pecah, masih dengan meluk istrinya, sesekali menghapus air mata yang menetes di wajah cantik Bella. Kita cari tempat makan siang, Pram. Aku sepertinya harus menyelesaikan masalahku dengan istrimu. Ajak Bara Mas saja terkekeh. Mas, terdengar suara Bella yang manggil. Minta Bara untuk tidak melakukan hal yang berlebihan pada teman baiknya. Ya sayang, aku hanya ingin mengenal teman baikmu itu lebih dekat. Aku tidak mungkin menitipkan istriku pada sembarangan orang. Jelas Bara, mereka gang pintu dan bawa istrinya masuk dalam mobil. Keempatnya sudah duduk mengelilingi meja bulat yang sudah tersaji menu-menu makan siang sesuai dengan pesanan. Pram yang duduk di samping istrinya terlihat mengambil alih piring stik milik Kayla dan motong kecil-kecil sesuai dengan ukuran mulut istrinya. Dia sendiri mengabaikan piring stik miliknya. Bara dan Bella yang memesan menu yang sama sudah menikmati stiknya masing-masing. Sesekali menatap heran ke arah Pram. Istrimu tidak bisa motong stik? Tanya Bara heran. Menurut Kanahi, tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Aku sudah melakukan untuknya sejak dia mulai bisa mengunyah daging untuk pertama kalinya. Aku sudah terbiasa. Ucap Pram dengan santai, menyodorkan kembali piring stik siap makan itu ke depan Kayla. Ini rasanya enak sayang, sesuai dengan seleramu. Bisik Pram menyerahkan pisau dan garpu ke tangan istrinya. Bara nyaris tersedak mendengar jawaban sekaligus perlakuan Bara, lalu menatap Bella. Sweetheart, mau aku bantu potongkan? Tawar Bara pada istrinya. Tidak, terima kasih mas. Bella menjawab dengan sopan, tersenyum malu-malu sekaligus bahagia. Kalau boleh mengeluarkan isi hatinya, dia iri dengan Kayla. Suami sahabatnya itu begitu manis dan perhatian. Tidak seperti juga Bara. Hubunganku dengan Kayla itu terbentuk dari dia kecil. Bahkan aku orang pertama yang melihatnya lahir ke dunia, setelah dokter dan suster tentunya. Sahut Pram. Aku bahkan tahu semua selera makannya. Pasti yang dia suka. Dia selalu makan makanan sisaku karena sejak kecil. Aku yang coba dulu semua makanannya setiap kita makan di luar. Aku tahu rasa yang disukainya ataupun tidak disukainya. Jelas Pram. Dia putri kesayangan terjadi. Semua orang di rumah memperlakukannya sebagai anak emas termasuk aku. Jelas Pram lagi sekali melirik ke arah Kayla. Bara menatap dua orang di hadapannya. Beralih menandang istrinya menikmati stiknya dalam diam. Entah kenapa dia tiba-tiba ada rasa bersalah. Dia tidak memperlakukan Bella semanis itu. Padahal umur Bella lebih muda setahun dari umur Kayla. Dia suami terbaik, ucap Kayla tiba-tiba, berengkul dengan suaminya dengan manja, sengaja memamerkannya pada Bara. Dia bahkan sudah menanamkan pohon mangga di belakang rumah buat berjaga-jaga. Kalau aku menginap buat hamil nanti, celetuk Kayla menatap sinis pada Bara. Apalagi kalau hanya manjat pohon mangga berbuah semangka di lapangan dekat komplek rumah, pasti akan manjatnya dengan senang hati, ya kan sayang? Tanya Kayla pada Pram. Pram yang tidak tahu menahu drama mengidam Bella, hanya mengangguk. Karena ikhlas, pasti dia tidak akan terjatuh dari pohon. Iya kan sayang? Lanjut Kayla menggulung tawanya. Masih saja tidak puas menyindir. Bella yang tadi hanya terduduk diam, semakin tidak berani menatap suaminya. Dia khawatir Bara akan marah, karena dianggap mengadu masalah rumah tangganya pada Kayla. Mas, maafkan aku. Bisik Bella meletakkan tangannya di paha Bara. Kayla benar-benar mempermalukan suaminya. Secara tidak langsung, dia tahu sejak tadi, Kayla menyindir suaminya terus-menerus. Kalau kamu mau dengar audiobook lebih banyak dan gratis, segera download Audiotune.